Anugerahkanlah kepada mereka yang sakit rahmat penyembuhan. Hiburlah dan kuatkanlah mereka. Beri ketabahan hati kepada mereka semua. Terangilah hati dan budi mereka, sehingga mereka mampu mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan putramu di kayu salib. Sebab dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Imamat. Tuhan Allah berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya yang adalah imam. Karena orang itu sakit kusta, maka ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis. Karena penyakit yang di kepalanya itu, orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik dan rambutnya terurai. Ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahanlah tempat kediamannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kau sembunyikan. Aku berkata, aku akan menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku, maka Engkau mengampuni kesalahanku. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Bersukacitalah dalam Tuhan, bersorak-sorailah hai orang-orang benar, bersorak gembiralah hai orang-orang jujur.
Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, jika engkau makan atau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan daku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudariku yang jauh, tapi kita dekat lewat hadiah dari Allah. Paus Benediktus ke-16 mengatakan bahwa internet itu
hadiah dari Allah untuk dunia. Saudara-saudaraku postulan yang juga hadir bersama kita sekarang, mendengarkan sabda Tuhan dan merayakan Ekaristi bersama kita. Bukanlah suatu ketepatan atau kebetulan, tetapi mungkin adalah penyelenggaraan Allah. Bahwa pada tanggal 14 Februari ini, kita merayakan Valentine, dan juga merayakan Imlek, dan Injil pun hari ini, meskipun kita tidak ambil dari tanggal 11 Februari, tapi toh berbicara juga kepada kita tentang penyembuhan orang sakit kusta. Pasti ini bukan suatu rencana manusia, tetapi rencana Allah yang mempertemukan kita menjadi satu keluarga dalam love praying family. Tuhan menunjukkan kepada kita Injil hari ini dan bacaan pertama yang juga menggarisbesarkan kepada penyelenggaraan Tuhan tentang penyembuhan orang sakit. Kita mendengarkan dalam bacaan Injil tadi, Yesus menyembuhkan orang kusta. Penyembuhan dari Yesus itu pertama-tama karena Yesus tergerak hatinya oleh belas kasih. Hati Yesus digerakkan oleh satu ungkapan ini. Hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Yesus tidak tega melihat penderitaan orang lain. Yesus memiliki rasa empati kepada orang-orang yang sakit, kepada orang-orang yang terpinggirkan, yang dijauhkan dari masyarakat. Karena kita tahu dalam sejarah Perjanjian Lama dan dalam sejarah budaya Yahudi, orang penyakit kusta itu disingkirkan, dijauhkan dari masyarakat, bahkan dihitung sebagai orang yang tidak lagi hidup, dihitung sebagai mayat-mayat hidup. Mungkin dengan bahasa kita sekarang disebut sebagai zombie saja. Oleh sebab itu, apa yang paling penting dari kehidupan orang kusta itu ialah bahwa Yesus hatinya tergerak kepadanya oleh belas kasihan, dan Yesus mengembalikan kembali orang kusta itu kepada kehidupan masyarakat. Karena sesungguhnya penyakit sosial yang paling mematikan kita adalah bila kita dikucilkan dari pergaulan. Bila kita tidak dicintai, bila kita disingkirkan, kita dianggap tidak ada. Itu penyakit yang lebih menyakitkan daripada penyakit fisik. Oleh sebab itu, Yesus menyembuhkan orang kusta, berarti Yesus juga memulihkan jiwanya. Yesus mengembalikan orang kusta itu kepada tataran kehidupan masyarakat, dikembalikan kembali kepada kehidupan sosial yang bermartabat. Dia dikembalikan dari situasi yang tertekan, yang terpencil, yang dikucilkan, hidup kembali bersama keluarganya yang sehat, hidup kembali di tengah masyarakat umum seperti biasanya. Semua itu dilakukan oleh Yesus, saudara-saudari yang terkasih. Tak lain dan tak bukan adalah karena Yesus berbelas kasih. Yesus mencintai siapapun yang datang memohon belas kasih kepadanya. Kita dengarkan tadi bagaimana seruan orang kusta itu penuh iba. Sambil berlutut di hadapan Yesus. Dia begitu percaya akan Yesus. Dia memohon bantuan Yesus. Percaya sungguh sampai berlutut di depan Yesus. Orang kusta itu berkata, Yesus, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka sikap kerendahan hati dari orang kusta itu juga dilihat oleh Yesus sebagai sikap iman yang sejati. Yesus memberikan cintanya kepada orang kusta itu. Karena orang kusta itu dengan rendah hati, dengan remuk redam, mengakui dirinya kecil, mengakui dirinya sakit, berdosa di hadapan Yesus. Berlutut mohon belas kasihan Yesus. Bila engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku. Kita lihat kemudian hati Yesus digerakkan oleh belas kasih. Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan orang itu menjadi sembuh. Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Dikatakan oleh penginjil Markus tadi, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu. Bukan pada waktu yang lama, tapi saat itu, saat Yesus berbicara, penyakit kusta orang itu disembuhkan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita begitu rindu untuk dijamah oleh Yesus untuk penyembuhan-penyembuhan kita. Mungkin hati kita tertekan, kita tidak memiliki kusta fisik,
tapi mungkin kusta di batin kita karena kelemahan-kelemahan manusiawi yang kita miliki. Ketertekanan batin psikologis karena pekerjaan, keluarga, penyakit, dan lain sebagainya. Kita sekarang mohon belas kasihan Yesus, berlutut di depannya, mohon, bila Engkau mau Tuhan, Engkau pasti bisa mentahirkan aku. Saudara-saudariku yang terkasih, 9 hari berturut-turut kita mendoakan orang-orang sakit. Orang-orang sakit fisik, juga orang-orang sakit batin. Mari kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Karena pertama-tama kita harus disembuhkan secara batiniah, agar kita mampu disembuhkan juga secara badaniah. Yesus, meskipun dia mampu menyembuhkan semua orang dengan mujizat-mujizatnya, tapi Yesus juga menderita penyakit, yakni penderitaan di kayu salib, dan dia tidak menolak salib sebagai penderitaan, jalan menuju kemuliaan. Kadang penyakit itu berbicara dalam hati kita, bukan semata-mata untuk melemahkan kita, tapi sering justru untuk menegur kita, menguatkan kita, agar kita menjadi pribadi yang kuat, yang hanya mempercayakan hidup kita kepada Allah. Dan Yesus hari ini, dia tidak tinggal diam. Hatinya tergerak oleh belas kasih kepada kita. Mari kita percayakan hidup kita kepada Yesus. Mempercayakan diri kita, kaum keluarga kita yang sakit kepada Yesus. Hati Yesus tergerak oleh belas kasih. Semoga dia menjamah, menyentuh bagian-bagian tubuh dari saudara-saudari kita yang sakit, sehingga mereka juga mengalami penghiburan. Dan pesan dari Paus Fransiskus kepada kita tentang Hari Orang Sakit Sedunia ialah bahwa kita juga memberikan waktu kepada mereka yang sakit, yang terpinggirkan, dan yang terlantar. Kita membangun persaudaraan yang sejati, persaudaraan universal kepada mereka, kepada semua orang yang sakit itu. Dan kita lihat begitu banyak pengorbanan tenaga medis kepada orang-orang yang sakit itu. Dan begitu banyak juga pengorbanan kita kepada keluarga kita yang sedang sakit. Semuanya itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kurban, sebagai tanda cinta kita kepada sesama kita. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mempercayakan seluruhnya kepadanya, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Allah yang mencintai kita. Amin. Mari kita berdiri membarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putramu telah mengajarkan kepada kami untuk mencintai seluruh umat manusia, terutama mereka yang sakit, miskin, dan tersingkir. Ia telah menjadi guru kami satu-satunya. Bantulah kami anak-anak-Mu, agar kami dapat meneladani hidup dan karyanya di dunia ini. Maka dengarkanlah doa-doa permohonan kami ini. Bagi para pemimpin gereja, semoga para pemimpin gereja senantiasa diberikan rahmat kebijaksanaan dalam menggembalakan umat Allah. Bimbinglah dan tuntunlah mereka
agar para pemimpin gerejamu dapat menjadi saksi cinta kasih dan dapat membangun kasih persaudaraan dengan sesama umat manusia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para tenaga medis dan para dokter, marilah kita berdoa bagi para tenaga medis dan para dokter yang mengabdikan diri dalam pelayanan bagi saudara-saudari kita yang sakit. Semoga karena kebaikan hatimu, para perawat dan para dokter, kau beri hati yang tulus untuk melayani. Berilah kesehatan yang prima, kekuatan hati dalam tugas dan karya-karya mereka, sehingga mereka boleh selamat dan bersuka cita dalam melayani orang-orang yang sakit. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit, marilah kita berdoa. Bagi saudara-saudara kita yang menderita sakit, khususnya mereka yang terinfeksi virus corona. Ya Tuhan, kami mohon, jamalah, bantulah, dan berikan mereka kekuatan jasmani dan rohani untuk menjalani masa-masa yang sulit ini. Biar kasih karunia-Mu turun atas mereka dan memberikan kesembuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kesejahteraan umat manusia dan persaudaraan universal, marilah kita berdoa bagi seluruh umat manusia. Semoga cinta kasih dan teladan Tuhan kami Yesus, Sang Guru kami, dapat kami jalankan, sehingga kami dapat saling bergandeng tangan membangun persaudaraan universal di seluruh dunia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris yang sakit, ya Allah, curahkanlah Roh Kudus kepada para misionaris yang sakit, baik karena usia, karena terinfeksi virus corona, ataupun sakit secara fisik. Semoga Engkau memberikan kekuatan, penghiburan, dan pemulihan. Semoga dalam segala penderitaan, mereka mampu menyatukan dengan penderitaan-Mu di kayu salib. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud-wujud pribadi, marilah kita hening sejenak, memanjatkan apa yang menjadi wujud permohonan pribadi kita masing-masing. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita dalam keheningan batin kita mengingat kaum keluarga kita yang sakit di dalam hati kita dan mendoakannya sejenak di dalam hati kita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, berkatilah keluarga-Mu ini dimanapun mereka berada, anggota Love Praying Family ya Tuhan. Keluarga-keluarga yang berdoa ini Engkau berkati, karena mereka setia melakukan doa terhadap Engkau. Kabulkanlah pengharapan mereka.
Berikanlah kekuatan kepada mereka bila mereka mengalami suatu kelemahan. Berikanlah penghiburan bila mereka mengalami kesusahan. Dan berikanlah kerukunan di tengah-tengah keluarga yang berselisih. Jadikan cinta kasih mereka ya Tuhan erat satu sama lain. Semoga pada tahun baru Imlek ini mereka hidup rukun satu sama lain dalam cinta kasih-Mu. Semoga sebagai wujud permohonan mereka pribadi, semoga mereka mengalami kemakmuran, kebahagiaan, keselamatan, dan kesehatan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan para panitia, orang-orang yang bersusah payah untuk mempersiapkan segala hal tentang doa ini. Panitia dari Love Praying Family yang meskipun tidak bertemu secara fisik, namun mereka memberikan yang terbaik ya Tuhan, demi pelayanan kepada sesama, demi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati mereka semua, tangan-tangan yang tidak kami lihat, Engkau berkati seluruh usaha mereka, Engkau berikan kesehatan dan rezeki yang baik di tahun baru Imlek yang penuh sukacita ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, sumber cahaya iman, kami bersyukur atas tanda cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Sudilah kiranya Engkau menyatukan segala permohonan kami pada hari orang sakit ini. Lindungilah, berkatilah saudara-saudari kami yang sakit, dan semua obat yang mereka gunakan demi penyembuhan mereka. Semoga dengan perantaraan putra-Mu terkasih Sang Penyembuh, semakin banyak orang yang dipulihkan, baik secara jasmani maupun rohani. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Lagu persiapan persembahan. Nada Bakti 246. 246. Kami datang padamu dengan bulat hati dan niat yang murni. Dan dengan segala daya karsa kami yang kami pasrahkan. Bukan harta yang mewah dan bukan kata serangkai indah. Kami persembahkan dengan tulus hati kepadamu Tuhan. Tuhan dampingi kami, serta tuntunlah niat umat-Mu. Bapa terimalah, serta jadikanlah pujian bagi kita pantas menjadi putra-Mu. Kami tetap mencoba mengulurkan tangan kepada sesama. Bukan harta yang mewah dan bukan kata terangkai indah. Kami persembahkan dengan tulus hati kepadamu Tuhan. Tuhan dampingi kami, serta tuntunlah niat
ya Tuhanmu. Bapa terimalah serta jadikanlah pujian bagimu. Kudus 250. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan, berkat roti anggur ini satukanlah kami dengan kurban putramu, dan jadikanlah kami rezeki kehidupan bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau maha baik terhadap kami. Engkau telah menciptakan dan menopang kami, sehingga hanya dalam Dikau kami dapat hidup dan berkembang. Perhatian dan kasih sayang-Mu kami alami setiap hari. Bahkan kami telah menerima jaminan hidup abadi oleh karena Roh-Mu, yang membangkitkan Yesus dari alam maut. Dan Roh itu Engkau curahkan ke dalam hati kami, untuk melestarikan karya penyelamatan-Mu dalam diri kami. Dari sebab itu kami bersyukur kepadamu, dan bersama para malaikat kami mewartakan kekuasaan-Mu sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separuki dan sekeuskupan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separuki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang suci, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Maka kami mohon jangan memperhitungkan dosa kami,
Tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Mari Bakti 271. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus ini melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, berkat roti anggur ini, satukanlah kami dengan kurban putramu, dan jadikanlah kami rezeki kehidupan bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Doa mohon perlindungan dari wabah pandemi COVID-19. Silakan. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, Pencipta alam semesta yang maha kuasa. Engkau menunjukkan kami sebagai penguasa atas semua makhluk hidup dan memberikan kami kuasa kepemilikan atas mereka. Namun dalam banyak hal kami telah mengecewakan-Mu, dan karenanya kami mohon ampun dari-Mu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan dan penyembuhan serta pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, mereka yang menjaga dan merawat orang sakit, semua personil imigrasi dan semua orang yang berani bertugas mengamankan negara kita dan dunia dari ancaman virus ini. Jadilah kehendak-Mu, ya Bapa. Ikatlah wabah ini, dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Darah Yesus yang mulia, Kuduskan dunia dari wabah ini. Hati kudus Yesus, Kasihanilah kami. Bunda penolong abadi, Awasilah kami dan jadilah perantara kami. Santo Benedictus dan Santo Rafael, Doakanlah kami. semua malaikat pelindung kami, Terangilah dan jagalah kami. Demi nama nama Yesus yang Maha Kudus, kami berdoa. Amin. Doa kepada Santo Yosef. Salam, ya penjaga sang penanggung. Suami perawan Maria yang terberkati, kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya kepadamu. Maria menaruh kepercayaannya bersama denganmu. Kristus menjadi manusia. Oh Yosef yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat dan belas kasih dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian dan kerukunan, Engkau memanggil kami untuk bersatu dan menjadi saudari bagi siapapun, serta saudara bagi siapapun.
Semoga roh-Mu menjiwai kami dan menyempurnakan apa yang sudah Kau mulai pada diri kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kita masuk kepada adorasi. Secara khusus mau mendoakan saudara-saudara kita yang sakit. Kita berlutut, kita bernyanyi. Barang 98. 498. Hai dunia putra pintumu, siaplah sambut rajamu, rahmat limpah bagimu, bangkitlah dari dosamu, tinggalkan jalan tak tentu, lihat cahaya jiwa, Yesus Raja dan perkasa, malam musnah, bangkit yang kandas, damai meluas, harapan bertunas. Paula, silakan membuka doa setelah lagu, doa di hadapan sakramen Maha Kudus. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Ya Yesus Dalam sakramen Maha Kudus. Salam ya Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam Ekaristi Maha Kudus. Engkaulah roti yang turun dari Engkaulah roti yang turun dari surga. Engkaulah roti yang memberi hidup. Maaf, Pastor Niko, suaranya nggak ada, Pastor. Terima kasih. Mulai dari awal. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Ya Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Salam ya Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam Ekaristi Maha Kudus. Engkaulah roti yang turun dari surga. Engkaulah roti yang turun dari surga. Engkaulah roti yang Salam ya Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam perayaan Ekaristi. Engkaulah sumber yang memberi kelegaan bagi mereka yang kehausan. Salam ya Tuhan Yesus Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam darah dalam Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Engkaulah yang menyelamatkan dari segala
Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, Kami menyembah Engkau ya Tuhan, yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. 406. Mari kita puji Kristus, Sang Penebus dunia, yang sudah kurbankan diri agar kita bahagia. Tubuh dan darah sucinya diserahkan untuk kita. Pada malam yang terakhir, lahir hukum yang baru. Hendaknya saling cinta, bab cintaku padamu. Kasih padamu, ku kurbankan hidupku, sakramen yang malu. Dalam rupa roti anggur, Kristus berikan dirinya, supaya satu dengannya kita pun saling cinta. Si Yesus roti yang hidup, kurnialah Bapa, bekal kehidupan kita untuk selama-lamanya. Kristus santapan umatnya, penggalang persatuan. Kita sembah sujud Kristus dalam sakramen kudus, peringatan penuh syukur akan kurban salibnya. Allah Bapa dan Roh Kudus, pujaan kita juga. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah meninggalkan kenangan akan kesengsaraan dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon, semoga kami dapat menghormati tubuh dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu dapat menikmati buah dari penebusan-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Terpujilah Allah.
Terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus, penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tidak tiada bandingnya. Perawan Maria yang amat suci. Mari kita menerima berkat dari sakramen Maha Kudus, juga untuk semua orang yang sakit, yang kita doakan selama 9 hari berturut-turut ini, dan kepada kaum keluarga kita yang sakit dimanapun mereka berada. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Para saudara sekalian, para pendoa dimanapun saudara-saudari berada, sakramen Maha Kudus ini akan kita simpan di dalam tabernakel. Tetapi ingatlah sebagaimana sabda Yesus berkata, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dimanapun kita berada, Roh-Nya senantiasa menyertai kita, memberkati kita, dan melindungi kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, Ibu, para suster, pastor, saudara-saudari yang terkasih, dan para postulan yang kami cintai, tadi sudah disampaikan berkat lewat sakramen Maha Kudus, maka tidak ada lagi berkat untuk seperti dalam penutupan misa biasa. Maka, saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin. Sedangkan lagu penutup dari LPF sebelum kita doa bersama, sebelum kita berfoto bersama. Terima kasih, Pastor Niko. Sebelum kita menutup lagu dengan lagu Imlek,
kita bersama-sama foto. Foto dulu. Iya. Supaya semua tidak live, mari kita foto bersama. Kita foto bersama ya. Ini ada 4 halaman. Buka videonya semua. Oke. 1, Fungsi taja. 2, Senti Kang. 万事安成，平祝福你们。阿门。 Dan amat, Pastor. belum selesai. Amin. Silakan Ibu Catherine, Oke, berikan Suster Vincent 2, yang mengucapkan salam. Pastor，每条大街小巷，每个人的嘴里，见面就是一句恭喜恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你！每条大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话就是恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜恭喜你！每条大街小巷。 Sudah di fotonya? Sudah. Kongsi. Terima kasih, Pastor. Sudah selesai fotonya? Sudah, Pastor. Masih, Pastor. Sudah. Ya. Sudah di kampung. Terima kasih, Pastor. Kita aja. Amin. Amin. Suster Vincent ada di sana? Suster Vincent sudah live. Oh, sudah live. Iya, baik. Atau mungkin jaringannya. Mana ampaunya? Iya, Pastor, angpaunya mana? Foto sekali lagi. Ini ada ampau dari LPF ini. Foto angpaunya banyak. Banyak postulannya dapat angpau. Kami dapat semua. Bagi Pastor. Terima kasih banyak ya. Terima kasih, Pastor. Dadah. Bye. Dadah. Terima kasih Pastor Niko. Terima kasih Pastor Niko sudah memberikan misa untuk kita semuanya. Begini. Fungsi taja. Amin. Amin. Pastor, bangun semuanya. Terima kasih. Ada yang mewakilkan dari Singapura mengucapkan salam. Ibu Catherine mengucapkan salam. Ya. Halo. Mengucapkan salam.
身体健康，万事如意。Amin. Amin. Ibu Amin. Tresia Lu dari KL. Ibu Tresia Lu dari KL. Halo. 身体健康。 Amin. 恭喜发财。God bless. Amin. Sisiet Ibu Tresia Lu dari KL. Manado, mana salamnya? Ibu Agnes dari Medan. Manado, mana salamnya? Silakan. Selamat Imlek semua. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Bu Yulce. Sama-sama, Perwakilan Bu. dari Jakarta, ayo. Mama Margareta dari Jakarta. Dari Jakarta. Flora dari Jakarta. Ibu Minar dari Jakarta. Ayo. Kyonghi semuanya. Los Mawe diwakilkan. Selamat malam Terima dari kasih Jakarta. atas kebersamaan dan doa yang dipimpin oleh Pastor Niko untuk kita semua. Persembahkan misa untuk kita semua. Kita percaya Tuhan telah menyembuhkan kita melalui Amin. hati kita. Amin Amin. semuanya. Amin. Yang Jakarta siapa? Pak. Silakan Pak, perkenalkan diri. Dike dari Asisi Tebet, Jakarta. Iya. Selamat Imlek. Saya ikut Terima misa kasih. juga. Ya. Terima kasih Pak Diki. Ya, diundang Anda. sama Ibu Yohana. Oh ya. Terima kasih Pak. Ibunya namanya Regina. Iya baik. Ya. Terima kasih. Kongsi Pak Chai. Kongsi Pak Chai, Bu. Yo, siapa lagi yang baru mau bergabung? Perkenalkan diri. Bapak Aspin, Simon Aspin dari Jakarta. Silakan. Bu Mira, perkenalkan diri Bu Mira. Aku, Mira. Kyonghi, Mira. Baru bergabung Bu Mira dari Terima Gading kasih, Serpong. Cipo. Selamat ikut. Ya. Yang dari Medan. Yang siapa lagi yang baru ikut? Siapa ya? Temannya Ibu Morin. Ada yang temannya Ibu Sepertinya Morin? udah left. Sepertinya sudah udah left ya? left. Oh ya. Palembang. Ayo. Yang mau memberikan salam untuk semua teman-teman di sini, wakilkan. Salam semua. Bu Regina. Iya. Kasih semuanya ya. Pak Budi, Mbak Kyonghi, Pak Ignatius Susino, silakan memperkenalkan diri, buka videonya Pak Ignatius.
Lampung. Yang mau mengucapkan Kyonghi. Kyonghi Facai, semoga tahun kerbau ini semua sehat, banyak rezeki dan sehat-sehat semua. Amin. Kyonghi Margaret. Salam dari Lampung ya. Semua sehat, panjang umur, banyak rezeki. Amin. Amin. Bali. Kyonghi semuanya, Bapak Ibu. Salam sehat selalu. Amin. God bless. Iya. Terima kasih dari Bali. Yang Medan belum ya? Medan banyak loh Ibu Meta. Halo Ibu Metanya. Silakan Bu Meta buka videonya. Semuanya, Ibu Regina, Pak Raymond. Kungsi Bu Meta. Kyonghi ya, Bu Regina, sehat selalu. Ibu Maria dari Medan, Ibu Maria. Silakan Ibu Maria. Halo. Selamat bergabung Bu Maria. Ya, Kyonghi semua ya. Semoga kita semua diberi kesehatan, kesejahteraan dan kemakmuran. Amin. Selamat Hari Valentine juga ya. Iya. Oke. Oke, saya permisi dulu ya. Selamat Iya, terima kasih. Dari Medan Valentine. Ibu Yanti nggak beri salam ya. Ada urusan. Jadi saya iya. permisi dulu ya. Iya, Oke. baik. Terima kasih semua. Bahagia di malam Valentine bersama keluarga, sehat selalu. Selamat malam semua. Saya pamit live Malam dulu ya. semua. Iya, baik. Terima kasih semuanya. Selamat malam semuanya. Kongsi Sinyen, Sin Thailand. Dulu ya Ibu. Kongsi. Pamit dulu ya Bu Regina. Iya. Semuanya. Sehat selalu, Tuhan berkati. God bless. Pamit ya. God bless. Iya. Bye-bye. Izin pamit. Bye-bye. Ibu, bye-bye. Aku pamit. Bye-bye. God bless. God bless. Iya. Semuanya. Ikut lagi Mir besok. Iya, semoga keburu. Memberkati semuanya. Selamat istirahat. Amin, Bu Regina. Ini dengan siapa? Cantik sekali. Perkenalkan diri loh. Ini siapa ya baju merah? Ini Stella. Oh, Stella dari mana, Bu? Kakaknya Lucia. Oh iya, aduh cantik kali. Udah tua, udah 60 lebih. Tapi tetap cantik. Aneh ya. Bola, launya. Sampai jumpa ya. Selamat bergabung. Ya, terima kasih banyak Pak Terima kasih, Samiko. Terima kasih Terima kasih Pak Samiko. Selamat malam. Nah. Dadah. Bye-bye. Ya. Masa mau dadah terakhir? 1, 2, 3. Dadah. Kok boleh 1, 2. Ibu Leoni. Ibu Leoni.
Leonie, Chonghin, Dok Leonie. Leonie, bisa lah ya. Bu Leonie dari Jakarta. Iya. Bisa dengar nggak? Nggak kedengaran suaranya. Ya. Halo Ibu Leonie. Yang udah live mah ya. Oh yang udah live malah. Sudah live ya. Aduh, Suster Vincent. Kita Bu, sinyalnya mati-mati. Ya nggak apa-apa, masih sempat kok sekarang dilatih. Ayo ucapkan. Masih ada Ibu Tresalu dari KL dengar suara Suster Vincent. Ucapkan ya selamat tahun baru. Saya baca yang tadi. Kunci Tacia, Kunya, Kuela. Selamat malam semua ya. Terima kasih. Maaf Bu Regina, tadi sinyalnya hilang. Iya. Ya, sehat-sehat semua ya. Iya. Semangat. Terima kasih Suster Vincent Jadi ya. berkat banyak orang. Tetap semangat ya. Iya. Mana angpaunya Suster Vincent? Ini dari LPR. Ya, terima kasih ya semua. Oke, semuanya. Terima kasih Raymond, begitu cantiknya. Layar belakangnya Valentine. Iya. Oh, Raymond mau nyanyi lagu Valentine ya, My Valentine. Raymond, udah pegang mic, udah mau nyanyi lagu My Valentine ya. Oh. Silakan Raymond. Saya mau memberitahukan bahwa tadi Siska yang main sendiri keyboardnya, nyanyi bersama suaminya Raymond. Kita ucapkan terima kasih kepada Raymond dan Siska. Raymond. Terima kasih Raymond. Terima kasih ke Raymond. Siska, terima kasih. Bagus sekali suaranya. Bagus suaranya Bu dengan Bapak. Terima kasih Siska. Amin. Suster Vincent kapan ke Medan? Kami sambut dengan karpet merah loh. Bukan ampau merah. Kalau ke Medan karpet merah. Masih COVID Bu. Kan? Pak Raymond, sekeluarga sehat? Sehat, Suster. Ya, makasih, Suster. Suster juga sehat-sehat ya. Nah, ini Siska ini. Suami teladan, putri teladan. Iya, benar-benar. Keluarga harmonis. Amin. Ibu Regina juga tetap diberkati Tuhan ya. Amin. Semuanya kita di sini semua diberkati Tuhan. Kita dapat bertemu juga semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Suster Vincent yang sedang mendukung kami dari bulan Walaupun Agustus, ya. Sinyalnya mati-mati selalu ya. Yang dari Malang. Di sini ya kita mungkin ada Ibu Meli dari Malang yang gabung dengan kita. Suster Vincent boleh kenal. Meli, Bu Meli, silakan. Hai Bu Meli nih. Malam Suster. Malam Bu Meli. Dari Malang ya? Malam. Iya Bu Suster. Di paroki mana Ibu? Meli, Suster. Kakak Ibu Meli seorang suster, mungkin Suster Vincent kenal. Bu Meli kenalkan kakaknya. Iya. Oh, sudah meninggal Suster. Oh, sudah meninggal. Oh. Berdoa apa Bu? Udah 3 tahun yang lalu. Oh.
Ibu di paroki mana? Di paroki mana ya? Santo Johannes Pemandi, Suster. Oh ya. Berarti nggak dekat dengan Budi Mulia ya? Oh enggak, Suster, jauh. Oke, Bu Meli. Selamat bergabung ya, Bu Meli. Terima kasih, Suster. Saya di Aceh, Bu. Saya di Aceh. Pak Ignatius ini dari mana? Pak Ignatius dari mana? Silakan. Sinyalnya putus-putus. Malam Pak Ignatius. Berkat dalam. Berkat dalam, Pak. Pak Ignatius di mana? Sinyalnya nggak bagus ya. Ya, nggak dengar. Nggak bagus sinyalnya ya, Pak. Genggaman. Oke, selamat bergabung. Sampai 2002. Dari 2002 ke 2002. Bu Regina, saya pamit dulu ya, Bu. Oke, selamat. Sugeng Dalu, Pak. Iya, nggak bagus. Selamat malam semuanya. Terima kasih semua ibu-ibu dan bapak-bapak. Selamat istirahat. Malam. Saya bye-bye. Saya pamit dulu ya. Selamat malam Tante Regina, Sister Vincent. Terima kasih semuanya. Saya mohon izin untuk end-kan Zoom-nya ya. Terima kasih. Selamat malam, Sister Vincent. Ini lagi ya. Selamat malam.